Ibu Ayu, kita tunggu sebentar ya. Iya baik Bu, nggak apa-apa Bu. Tunggu Pak Jun sebentar, 7 menit Pak Jun lagi membuka perkuliahan. Iya baik Bu. Ada kedengaran jelas suara Ayu Bu? Ada. Iya baik Bu. Baik. Baik. Oke, yang belum nanti ya belum paham bisa diskusi di ruang kita ya, diskusi LMS kita ya di learning kita. Ya. Belum lihatnya, sudah. Halo Bu Fit. Assalamualaikum Bu Fit. Waalaikumsalam Pak Jun. Ya, kita mulai lagi Bu Fit. Ya, siap Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bu Dr. Fitri Arsih sebagai penguji hukum, kemudian Bu Ayu Lestari ya. Bu Fit, hukum kalau gimana kalau kita ubah dikit polanya, kita berikan kesempatan beliau mengantarkan paling lama agak 10 menit atau 5 menit ya. Kemudian apa yang rencana dibuat, mungkin ya meskipun tidak perlu di share screen ya, tapi kita beri ruang untuk menjelaskan supaya nanti baru kita jajaki. Gimana kira Bu Fit? Oke, boleh Pak. Oke. Ya 7 menit lah ya untuk untuk memberikan antaran gitu ya. Iya Pak. Oke. Baik Bu Ayu Lestari, ya ini Bu Fit lagi sakit nih.
ya. Iya. Jadi mudah-mudahan ya Bu Fitri juga sehat, cepat sehat. Bu Ayu, jadi hukum kita waktunya kan 50 menit ya. Iya, Pak. Jadi nanti diberikan waktu kepada Bu Ayu untuk menyampaikan apa hasil karya Bu Ayu khususnya terkait rencana aksi yang benar-benar Bu Ayu pahami ya dari 4 rencana aksi yang dibuat ya. Iya, baik. Pilih salah satu yang benar-benar dipahami dan setelah itu ya saya dan Bu Fit akan mendalami ya apa yang Bu Ayu buat ya. Iya. Jadi dengan demikian nanti ya mudah-mudahan lah Bu Ayu bisa makin paham dan tentunya ya kita tentu harus memenuhi syarat minimal yang untuk dinyatakan lulus gitu ya. Baik, mari dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai ya. Kami berikan waktu kepada Bu Ayu 7 menit dari sekarang. Ini, Ya, silakan. baik Pak, di sini Ayu menggunakan kurikulum Merdeka, yang mana di sini Ayu mengajar di kelas 4. Di sini apakah Ayu harus share screen rencana aksinya, Pak? Boleh mau di share screen boleh, cuman jangan terlalu lama waktunya untuk share screen. Tapi kalau langsung aja juga boleh gitu ya. Oh, langsung, baik Pak. Oh, baiklah Pak, di sini Ayu menggunakan kurikulum Merdeka, yang mana di sini Ayu mengajarnya di kelas 4, dan di sini Ayu mengambil mata pelajaran IPAS pada materi pengaruh gaya terhadap benda. Pada pengaruh gaya terhadap benda ini, yang mana di sini tujuan pembelajaran yang dituntut adalah dengan percobaan, peserta didik dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap benda, yang di sini menggunakan KKO pada level C4, yang mana di sini menuntut siswa untuk berpikir HOTS atau menggunakan berpikir secara kritis, Pak. Yang mana di sini dalam langkah pembelajarannya Ayu menggunakan model pembelajaran based learning atau PBL menurut pendapat Trianto, yang mana di sini Trianto ini adalah salah satu yang mengemukakan pendapatnya mengenai model PBL. Langkah PBL yang diusulkan oleh Trianto ini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Di sini guru menampilkan atau saya sendiri menampilkan sebuah video mengenai permainan sepak bola. Nanti setelah itu siswa diminta untuk mengamati video tersebut. Setelah siswa mengamati video tersebut, siswa distimulus untuk bertanya apa yang siswa lihat pada video tersebut. Intinya ada suatu pertanyaan yang ditimbulkan oleh siswa terhadap video tersebut, yang mana pada video tersebut nanti guru akan bertanya apa gaya yang ditimbulkan oleh video tersebut dan apa pengaruh gaya yang didapatkan dari video tersebut. Setelah orientasi masalah, langkah yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar, yang mana di sini saya sendiri membagi siswa ke dalam 3 kelompok, yang mana setiap kelompok itu terdiri dari 4 orang siswa, yang mana keseluruhan siswa saya ada sebanyak 12 orang dengan kemampuan siswa reguler. Setelah siswa dikelompokkan, selanjutnya saya membimbing siswa untuk penyelidikan individu, yang mana nanti siswa diarahkan untuk membaca terlebih dahulu apa tujuan. Sebelumnya saya memberikan LKPD terlebih dahulu. Setelah itu saya mengarahkan siswa untuk meminta siswa untuk membaca tujuan LKPD tersebut dan membaca langkah-langkah apa saja yang diterapkan. Kenapa, Bu? LKPD tersebut. S3 0853 5610. Begini ya, saya bisa lanjut Pak. Silakan lanjut Bu Ayu. Ya, baik Pak. Sewaktu LKPD telah diberikan kepada siswa, saya mengarahkan siswa untuk membacakan tujuan LKPD dan membaca langkah-langkah LKPD tersebut. Setelah itu, siswa diminta untuk memahami LKPD tersebut. Sewaktu siswa mengerjakan LKPD secara berkelompok, saya sebagai guru membimbing siswa dalam pengerjaan tugas kelompok tersebut. Apabila siswa ada mengalami kendala, siswa bisa menanyakan kepada guru dan guru akan memberikan arahan terhadap LKPD tersebut. Setelah LKPD selesai dikerjakan oleh siswa secara berkelompok, siswa diminta untuk menampilkan
hasil kerja atau hasil LKPD tersebut secara bergantian ke depan kelas. Nanti teman atau kelompok lain diminta untuk memberikan saran atau pertanyaan terhadap tampilan temannya. Setelah setiap tampilan siswa akan diberikan reward terhadap hasil kerjanya berdasarkan kemampuan siswa tersebut. Setelah siswa secara bergantian menampilkan hasil LKPD-nya dan guru menanyakan apakah siswa sudah memahami tujuan dari LKPD tersebut. Setelah itu guru memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran hari ini. Setelah kesimpulan pembelajaran dan refleksi disampaikan, guru memberikan penilaian asesmen soal pengetahuan, soal evaluasi kepada siswa. Di sini sebelumnya tadi sewaktu pembagian kelompok saya menggunakan tes diagnostik kognitif, yang mana di sini nanti bisa menentukan kemampuan masing-masing siswa tersebut, dan saya bisa membagi siswa tersebut kepada kelompoknya berdasarkan kemampuan siswa tersebut. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dengar suara saya Bu Ayu? Bisa Pak, bisa. Oke, gimana Bu Fit? Saya lanjut dulu atau Bu Fit dulu? Ini Bu Fit lagi registrasi kelihatannya. Ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Iya Pak. Baik. Oke, Bu Ayu. Iya Pak. Lahirnya RPS ini kan melalui proses panjang. Iya Pak. Ya. Mulai dari ya identifikasi masalah, bahkan ya sebelum itu Bu Ayu juga sudah belajar mandiri ya. Iya Pak. Ya. Kemudian masuk ya, kita kerja di LMS ya, kemudian Bu Ayu juga ya LK pertama yaitu mengidentifikasi masalah gitu ya. Iya Pak. Ya. Coba dari hasil identifikasi masalah ya, saya ingin melihat ya bagaimana keterkaitan ya hasil identifikasi masalah, eksplorasi masalah dan seterusnya itu dengan rencana aksi yang dibuat ya. Apakah ini masing-masing berdiri sendiri-sendiri ya, atau memang ya itu dijadikan sebagai basis dalam pembuatan rencana aksi gitu ya. Oke. Ya, baik. Coba Bayu. Iya. Dari hasil identifikasi masalahnya coba ceritakan gimana? Ya, rencana aksi ini dibuat berdasarkan identifikasi masalah yang telah saya temukan di tempat saya mengajar, yang mana pada identifikasi masalah ini terdapat beberapa identifikasi. Salah satunya yaitu kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Salah satunya yaitu pada pembelajaran IPAS ini, yang mana tepatnya pada materi pengaruh gaya terhadap benda. Setelah ditentukan identifikasi masalahnya, selanjutnya saya mencari hasil eksplorasi masalah tersebut berdasarkan kajian literatur dan wawancara, yang mana apa penyebab masalah itu terjadi berdasarkan hasil kajian literatur, yang mana kajian literatur ini saya cari menggunakan Google Scholar, yang saya menentukan berdasarkan artikel yang ada di Google Scholar, artikel yang terbaru. Selain itu juga sebentar. Ya, ada berapa ya artikel yang dijadikan sebagai referensi ya ketika melakukan kajian literatur itu? Ada 2, Pak. Minimalnya berapa dalam ketentuannya? Ya, dalam panduan kita minimal berapa referensi ya, atau berapa artikel yang dijadikan sebagai referensi? Sebagai pembanding ya Pak? Iya. Ya, enggak sebagai ya dalam kajian literatur ya berapa artikel dipersyaratkan ya, minimalnya berapa itu? Minimalnya ada dua sumber artikel yang berbeda Pak. Iya, jadi berarti ini yang minimalnya yang diambil gitu Bayu ya. Iya. Ya, artinya syaratnya terpenuhi tapi itu kan syarat minimal. Oke, coba dari 2 ya.
artikel yang dijadikan sebagai referensi, ya. Coba mungkin sedikit dielaborasi ya bagaimana kontribusinya terhadap Bu Ayu ya pada akhirnya menentukan pilihan model ini gitu. Oh, pemilihan model ini sudah termasuk ke dalam alternatif solusi ya? Paham kira-kira yang saya pertanyakan, Bu Ayu? Iya. Dia kan setelah identifikasi masalah, apa yang Bu Ayu lakukan? Eksplorasi penyebab masalah tersebut, Pak. Ya, eksplorasi penyebab masalah. Kemudian apa lagi? Setelah dieksplor penyebab masalah tersebut, diambil kesimpulannya berdasarkan kajian literatur dan hasil wawancara, baru ditentukan penyebab masalahnya. Kemudian masalah yang terpilih akan diselesaikan dengan eksplorasi alternatif solusinya, Pak. Ya, jadi ini kan berkelanjutan gitu ya. Iya, Pak. Oke lah. Ketika mengeksplorasi alternatif pemecahan masalah, ya, berapa artikel? Masih artikel yang sama? 2 artikel yang sama? Ya, di sini alternatif solusinya berdasarkan akar penyebab masalah selama ini yang saya temukan. Contohnya di sini penggunaan model pembelajaran belum inovatif. Di sini saya mengambil penggunaan model PBL, Pak, project PBL. Iya, oke. Di sini diambil. Tentu. Iya. Diambil berdasarkan beberapa pendapat ahli. Kemarin kami menemukan ada pendapat Soimin, Trianto. Kemudian dibandingkan dari kedua pendapat tersebut berdasarkan sintak dan keunggulan berdasarkan sintak, keunggulan dan kekurangan dari model tersebut. Oke, kalau boleh apa simpulan Trianto dan siapa satu lagi? Soimin, Pak. Soimin ya. Iya. Apa simpulan mereka sehingga itu mendorong Bu Ayu menggunakan model itu gitu ya? Iya. Sintak dari model PBL ini berdasarkan kedua. Nah, kalau sintak itu kan jelas. Nggak, sebentar, kalau sintak PBL itu kan udah jelas itu. Ya. Alasan pemilihan apakah model. Iya, alasan pemilihan model itu yang mengacu kepada ya 2 kajian literatur itu. Ini kan 2 cuma gitu ya. Iya. Ya kan mengacu ke 2 kajian literatur itu ya apa ya simpulan dari 2 kajian literatur itu sehingga ya berdasarkan 2 kajian literatur itu maka ya Bu Ayu ya memutuskan inilah obat yang tepat kan gitu ya. Yeah. Dari permasalahan yang ada. Ya sebab kan intinya itu toh. Ya. Pak. Kita sudah tahu masalahnya, maka tentu kita akan mencari alternatif pemecahan masalah ya. Artinya kita cari obatnya, penyakitnya udah jelas, diagnosa penyakitnya, tentu ya kita cari ya alternatif obatnya. Jangan sampai salah obat gitu ya. Iya, baik. Kalau Bu Fitri sekarang lagi berobat yaitu sakit gigi, nggak bisa dibawa ke Ustadz untuk obat sakit hati gitu ya. Tentu ya ke dokter gigi gitu ya. Nah itu beda Adrian. Ya atau yang sakit kepala lalu dikasih Kombantrin ya tentu keluar cacing gitu. Ya sekarang ya coba Bu Fitri Bu Ayu ya jelaskan keterkaitan ini 2 teori yang dijadikan sebagai referensi itu atau kajian literatur itu dengan pemilihan model yang Bu Ayu lakukan gitu. Coba. Ya. Alasan saya memilih kedua model menurut pendapat ahli tersebut, saya menggunakan PBL tersebut adalah karena yang pertama, dengan penggunaan model PBL ini melatih siswa untuk berpikir kritis. Selain untuk melatih siswa untuk menemukan sendiri dengan berpikir kritis, siswa diberikan kebebasan untuk menemukan sendiri apa solusi dari penyebab masalah tersebut. Setelah mereka temukan solusi terhadap masalah tersebut, siswa bisa menyimpulkan sendiri apa saja yang mereka temukan dalam eksplorasi penyebab masalah tersebut. Nggak terputus suara Bu Ayu. Sorry, nggak terputus saya tangkap. Ya, coba gimana? Sorry, nggak terputus tadi. Ya, Ayu ulang lagi ya Pak. Ya, alasan Ayu memilih model PBL ini. Nggak jelas suaranya. Nggak jelas. Halo. Ya, itu coba. Ya. Alasan Ayu memilih model PBL ini adalah karena yang pertama, dengan model PBL tersebut, kita melatih siswa untuk berpikir kritis. Sebentar. Nah, yang saya masukkan tadi paham nggak kira Bu Ayu tuh? Apa pandangan 2 ahli tadi bahwa
ya masalah yang Bu Ayu hadapi diselesaikan tepatnya dengan model PBL. Jadi kita tidak mengkaji ya keunggulan model PBL bla 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 itu ya kecuali kalau memang itu yang disampaikan ahli. Apakah Trianto dan Soemin itu ya mengkaji bahwa PBL yang menyampaikan bahwa PBL merupakan obat mujarab untuk mengatasi masalah yang Bu Ayu sampaikan tadi? Iya, Pak. Karena dengan Right. menggunakan model PBL itu, siswa akan menjadi lebih aktif saat pembelajaran, Pak. Kata Masalahnya siapa? Iya, dalam itu pandangan siapa di antara dua itu? sama-sama dari kedua pendapat ahli tersebut, Pak. Coba. Ya, Ya karena lanjut, silakan. karena pada pembelajaran sebelumnya saya sendiri lebih bersifat teacher center, yang mana siswa tersebut hanya mendengarkan saja apa materi yang saya sampaikan. Dengan menggunakan PBL menurut kedua pendapat ahli tersebut, siswa akan lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran, Pak. Hilang lagi suaranya tuh. Putus lagi suaranya. Hilang-hilang, Pak. Ya, ini udah jelas, Pak. Suara udah. Udah. Diulang lagi, Pak. Iya gimana tuh? Hilang timbul suaranya nggak jelas suaranya tuh diulang lagi nah. Iya. Ini lagi di mana nih? Lagi di Bu Ayu? rumah, Pak. Ini pakai headset, Pak. Ya di rumahnya di mana? Di Batu Sangkar, Pak. Di sini Wah, cuaca lagi dekat. hujan, Pak. Ya silakan. Coba. Ya, alasan saya memilih PBL tadi karena dalam permasalahan yang saya temukan sebelumnya, penyebab hasil belajar siswa tersebut rendah adalah karena kurangnya model pembelajaran inovatif yang digunakan guru. Guru lebih cenderung bersifat teacher center, sehingga siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja, kemudian mereka dikasih tugas dan mengerjakan tugas tersebut. Siswa tidak terlihat aktif dalam saat proses pembelajaran. Dengan adanya model PBL tersebut, siswa sudah dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dengan aktifnya siswa saat proses pembelajaran, maka pembelajaran tersebut akan lebih bermakna bagi siswa. Oke. Baik, kemudian ya kan udah ditetapkan modelnya ya. Sintak-sintaknya Bu Ayu ya paham? Paham, insya Allah paham. Paham ya? Jadi tidak hanya secara teoritis ya, tapi Bu Ayu juga bisa ya menggunakan sintak itu atau langkah-langkah itu ya sesuai dengan apa? Ini kan kalau kelas tinggi mata pelajaran ya. Apa tadi mata pelajarannya? Oh, IPAS, Pak. IPAS ya. Iya, IPAS. Nah, sekarang kan udah apa? Dari IPA IPS. Iya, Pak. Oke, sebelum kita masuk ke yang berikutnya, ini kan Kumar ya, kurikulum Merdeka. Iya, Pak, kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka ya kan ada juga visi dan misi lain yang termuat di dalamnya ya, khususnya internalisasi ya nilai-nilai profil Pancasila. Iya, nilai P5-nya, Pak. Ya, oke. Nah, gimana tuh? Yes. Dengan menggunakan mobil PBL ya. Lalu kita juga punya kewajiban lain yang menginternalisasikan. Jadi tidak hanya mensosialisasikan, menyampaikan ya, apalagi mencantolkan, tapi benar-benar menginternalisasikan, menanamkan ya nilai-nilai ya profil Pancasila. Nah, pertama ada berapa nilai profil Pancasila, Bu Bayu? Ada 5, Pak. Ada 5. Benar 5. Iya, 5. 5 apa 6? 5, Pak. Yang diterapkan dalam proses pembelajaran ada 5. P5, biasanya disingkat dengan P5, Pak. Ya, coba apa yang 5 itu? Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini dapat tercermin dalam pembelajaran, yaitu apakah siswa berdoa terlebih dahulu saat pembelajaran, apakah dia bersyukur setelah proses pembelajaran. Setelah itu yaitu mandiri. Mandiri ini adalah siswa dituntut untuk bekerja sendiri terhadap tuntutan pembelajaran. Ada indikator-indikator tertentu yang menuntut siswa untuk belajar mandiri, menemukan sendiri. Selain mandiri, ada juga nanti bernalar kritis. Siswa dituntut untuk bernalar kritis. Siswa tersebut dituntut untuk berpikir secara sendiri terhadap
tujuan pembelajaran yang dituntut, Pak. Selain itu, siswa dituntut untuk kreatif dan siswa dituntut untuk bergotong royong. Di sini tercermin dalam tugas kelompok dari siswa tersebut, Pak. Oke, ada nggak yang tinggal kira-kira tuh? Jadi beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong itu ya? Iya, Pak. Ya. Iya. Ada nggak yang tinggal? Ya, ada yang tinggal. Apa? Ini bahkan kemarin dilatihkan spesial, tak? Ya, kebinekaan. Kebinekaan. Iya. Kebinekaan global. Kebinekaan global. Ya. Pak. Iya. Ya, ini kan, ya gimana pula mau internalisasikan kalau nilai-nilainya aja belum pahami gitu ya. Jadi ada 6, ya bukan 5 ya, Iya. ada 6. Baik. Ya. Nah sekarang bagaimana, ya? Iya. Bu Ayu mengintegrasikannya ke dalam rencana aksi yang dibuat. Iya, cara mengintegrasikan tuntutan nilai Pancasila dalam KUMER terhadap proses pembelajaran adalah guru tidak mengelompokkan secara terindividu terhadap penilaian tersebut, tetapi guru memasukkan ke dalam penilaian sikap dari harapan nilai Pancasila tersebut. Contohnya yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini bisa tergambar dari cara siswa dalam berdoa saat sebelum memulai pembelajaran, kemudian cara siswa bersyukur setelah menyelesaikan pembelajaran. Putus-putus lagi. Ya, itu kan baru satu nilai ya. Iya. Ya. Beriman dan bertakwa. Sekarang apakah ya? Iya, Pak. Semua nilai-nilai itu diintegrasikan ke dalam Proses modul ajarnya. Iya. Kalau di KUMER kan modul ajar gitu ya. Iya, Pak. Nah, gimana caranya? Caranya ya Yang lain. dinilai dengan cara tidak secara terkhusus, Pak, tapi dilihat dari proses pembelajaran tersebut. Contohnya di sini ada nilai bergotong royong. Nilai bergotong royong ini dilihat dari siswa mengerjakan tugas kelompok tadi, Pak. Apakah mereka saling berdiskusi antar sesama kelompok? Selain itu, penerapan nilai mandiri, apakah siswa mengerjakan evaluasinya secara sendiri atau siswa itu mencontek sama temannya lain? Apabila siswa tersebut mencontek sama temannya lain, berarti siswa tersebut tidak menerapkan nilai mandiri tersebut, Pak. Selain itu, ada nilai bernalar kritis. Guru menghadapkan suatu permasalahan kepada siswa. Siswa dituntut untuk mencari sendiri dengan menggunakan cara berpikir kritis siswa tersebut. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Siswa dituntut untuk kreatif terhadap langkah pembelajaran, langkah LKPD yang diberikan oleh guru, Pak. Iya, boleh lah gitu ya. Tapi tentu itu kelihatannya sambilan aja. Nanti kita yang mengait-ngaitkan itu nggak seperti itu seharusnya. Apakah ada alokasi? Ya kata Bu Ayu, ya, tidak ada alokasi waktu khusus untuk itu gitu ya. Iya, Pak. Dalam sosialisasi ada nggak dijelaskan? Ya, berapa persen waktu yang dialokasikan untuk itu? Dalam sosialisasi KUMER yang pernah diikuti, Pak? Iya. Kebetulan kami baru di sekolah Ayu sendiri ya, Pak, baru menerapkan Merdeka Berubah, Pak, yang mana kami baru memakai perangkat ajar yang sudah tersedia di platform Merdeka Mengajar, Pak, dan belum ada sosialisasi secara khusus untuk sekolah kami, Pak. Ya, jadi ada waktu khusus yang diberikan sekian persen dari total apa. Jadi artinya apa? Ya, tidak hanya sekedar ya yang Bu Ayu sampaikan. Oh ya, ini udah berdoa. Kalau berdoa itu udah jadi seremoni rutin ya, di sekolah ya. Nah, bahkan ada menyebutnya seperti apa ya? Oh, ini udah rutinitas. Ini seakan ya disebut seremoni. Kenapa? Ya karena anak berdoa di sekolah. Ya, anak bahkan baca macam-macam ya, kita juga ya anak disuruh baca ayat pendek macam-macam ya, tapi perangainya kan juga berubah gitu ya. Maka ya saya juga melakukan riset tentang itu gitu. Ini hanya dianggap seremoni gitu ya, tidak nyangkut dia ke dalam ya. Selain saat proses jadi, pembelajaran nanti ada juga kokurikuler, Pak, kokurikuler terhadap ekskul proyek yang dilaksanakan di selain jam pembelajaran. Ya, itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau untuk internalisasi nilai-nilai profil Pancasila itu ada 4 cara. Iya, Pak. Ya. Yang sekarang kan yang terkait dengan hukum kita sekarang ya
yang terintegrasi dalam pembelajaran, ya. Ya. Jadi bukan melalui proyek, bukan melalui ekstrakurikuler, ya, atau juga melalui ya kegiatan budaya sekolah. Itu kan empat model tuh, ya. Nah, jadi ya kalau seperti yang Bu Ayu sampaikan, ya itu kan baru juga ya yang memang sudah rutinitas dilaksanakan, semuanya berdoa juga seperti itu, ya. Anak yang mencontek, ya kita juga sudah melakukan penilaian seperti itu, tapi bagaimana internalisasi nilainya yang diharapkan, ya tentu terintegrasi dalam pembelajaran, ya ada sesuatu yang khusus gitu, ya ada belum. Oke, kita lanjut, Iya, Pak. ya. Gimana pengintegrasian TIPEK, ya? Oh, TIPEK. Yang mana TIPEK ini adalah tuntutan guru untuk memanfaatkan teknologi terhadap pembelajaran atau suatu konten pembelajaran. Di sini guru bisa mengintegrasikan contohnya terhadap materi saya tadi, yaitu pengaruh gaya. Pengaruh gaya, siswa tidak harus mencobakan. Siswa tidak harus membawa sepeda ke sekolah terlebih dahulu, atau siswa tidak harus dibawa ke lapangan terlebih dahulu, tetapi dengan adanya model TIPEK tadi, siswa bisa memahami secara langsung melalui video yang ditampilkan oleh guru, Pak. Oke, jadi kalau gitu kan baru T-nya baru itu, ya. TIPEK itu apa? Ya, enggak perlu dicari pula. Ini kan udah berproses panjang tuh, Boyo. Pedagogiknya itu cara guru memanage siswa, Pak. Kemudian bagi Pedagogi konten pembelajarannya, Pak. ya gimana konten pembelajarannya? Ya, konten pembelajaran tersebut disesuaikan dengan teknologi yang digunakan, Pak. Oke. Ya, terakhir ya. Soalnya berpikir lagi. Bagaimana? Ya, ada enggak dalam rencana aksi itu ya pembelajaran dan juga penilaian ya berbasis HOTS? Ada, Pak, ada. Ini tergambar. Coba jelaskan. Ya, penilaian yang berbasis HOTS-nya nanti tergambar dari tujuan pembelajaran yang diharapkan, KKO yang digunakan oleh guru, yang mana di sini saya menggunakan KKO-nya yaitu menganalisis, yang mana menganalisis ini salah satu KKO menurut teori Bloom yang terdapat pada level HOTS-nya, yang mana di sini nanti siswa setelah melakukan percobaan terhadap suatu benda, siswa diminta untuk menganalisis apa pengaruh gaya terhadap percobaan yang mereka lakukan. Oke, makanya untuk sementara cukup dulu. Silakan Bu Fitri. Ya, baik, Pak. Terima kasih Pak Jun. Ya, Baik, saya lagi Bu Ayu ya. Iya, Bu. Bisa dengar suara saya kan ya? Bisa, Bu. Baik, Ibu Ayu. Tadi Ibu Ayu menjelaskan terkait HOT-nya dengan KKO. Iya. Nah, itu kan secara tertulis ya. Iya, Bu. Nah, secara aplikasinya bagaimana? Pengaplikasiannya nanti siswa setelah diminta untuk melakukan sebuah percobaan, Bu, siswa diminta untuk menganalisis apa pengaruh gaya yang mereka dapatkan terhadap hasil percobaan yang telah dilakukan oleh siswa tersebut. Bagaimana cara mereka menganalisisnya? Percobaannya berupa apa sehingga bisa memunculkan analisis? Ya, contohnya di sini saya meminta siswa untuk yang pertama, siswa diminta untuk berdasarkan alat peraga yang sudah dibawa ke sekolah, siswa diminta untuk menekan platisin yang sudah dibawa, yang siswa diminta untuk memperhatikan bagaimana bentuk platisin waktu pertama diletakkan di atas meja, dan siswa diminta lagi untuk menekan atau merubah bentuk platisin tersebut dengan cara menekan-nekan dengan jarinya. Apa perubahan yang didapatkan oleh siswa tersebut? Perubahannya itu ke arah perubahan apa? Perubahan bentuk benda. Bentuk benda. Nah, kalau dari Bu Ayu sendiri, mengapa bisa begitu? Ya, karena yang pertama bentuk benda tersebut, bahan benda tersebut berbentuk elastis. Kalau bentuk elastis, benda tersebut berubah bentuk ditekan karena adanya pengaruh gaya otot yang dihasilkan dari tubuh manusia. Lalu? Karena Gaya ototnya itu dari mana yang terekspresinya? apa, Bu?
Gaya otaknya itu dari mana terekspresinya? Gaya otot itu gaya otot yang dihasilkan dari tangan siswa tersebut, Bu. Siswa diminta untuk menekan platisin yang sudah dibawa tersebut, maka nanti platisin itu akan mengalami perubahan. Nah, itu menganalisis pertama. Yang kedua? Yang kedua, siswa diminta untuk meletakkan kelereng di atas meja siswa tersebut. Setelah kelereng tersebut diletakkan, siswa diminta untuk menyentil kelereng tersebut. Nanti kelereng tersebut berpindah dari tempat semula ke tempat yang selanjutnya, yang mana setelah dilakukan percobaan, siswa menemukan bahwa pengaruh gaya terhadap benda itu adalah gaya dapat mengakibatkan benda berpindah tempat. Gaya apa yang muncul di situ? Apa, Bu? Gaya apa yang muncul di sana saat dia menyentil kelereng itu? Itu di sana ada gaya otot dan gaya gesek, Bu. Yang mana gaya ototnya dia menyentil dengan jarinya, gaya geseknya saat kelereng menggelinding ke posisi yang kedua. Nah, itu siswa dapatkan konsep itu siswa bisa menganalisis itu setelah siswa melakukan percobaan, atau Ibu Ibu beli dulu konsep awalnya. Siswa menemukan tersebut setelah siswa melakukan percobaan, yang mana pada materi sebelumnya siswa sudah mengenal jenis-jenis gaya, Bu. Setelah itu baru siswa dituntut untuk mengetahui apa saja pengaruh gaya terhadap benda, Bu. Setelah melakukan percobaan, baru siswa mengetahui apa saja pengaruh gaya yang dihasilkan oleh benda tersebut. Oke, selanjutnya untuk percobaan ini siswa menggunakan panduan berupa apa? Di sini ada bahan ajar yang diberikan oleh guru. Berdasarkan bahan ajar tersebut, siswa bisa tampilkan? LKPD. Bisa, Bu. Baik, Bu. Coba. Ya, Bu. Sudah kelihatan, Bu? Belum. Bentar. Sudah dulu. Oke, mana? Ini, Bu. Ini, Bu. Itu teorinya yang dilakukan itu, yang dia praktikumkan yang mana? Yang ini, Bu. Yang ini. Sebentar, saya mau ngamati dulu, jangan gerak-gerakan dulu. Iya, dulu. Oke, coba kita tarik ke bawah. Dulu. Nah, ini sebenarnya bentuknya apa ini? LKPD pertanyaan atau panduan kegiatan praktikum? Siswa mencobakan sambil menjawab pertanyaan. Nah, sebentar. Gini ya, jadi kalau dilihat secara konstruk, mana yang kegiatan praktik? Ini kan dengan PBL kan ya? Iya, PBL. Nah, PBL. PBL ini yang praktikum ini dilakukan untuk langkah yang mana? Yang langkah di Pada sintetik mana? Ada sintak yang Nggak tahu Bu apa nih? Penyelidikan individu, Bu. Membimbing penyelidikan individu terhadap siswa. Oke, nah ini penyelidikan atau menjawab pertanyaan namanya kalau kayak gini? Coba lihat tadi mana yang disuruh menggunakan plastisin itu? Yang ini, Bu. Ini.
Nah, ini kan harusnya kan artinya dalam membuat LKPD harusnya kan ya mana yang langkah kegiatan, mana yang tempat dia memang mengeksplorasikan hasil pemahamannya. Jadi apa saja bentuk apanya ini campur aduk semua nih. Misalnya kalau yang ini kan dia sifatnya membuktikan teori ya. Iya, Bu. Praktikumnya? Iya, Bu. Nah, praktikum membuktikan teori itu sebenarnya kan lebih lebih rendah tingkatan kognitifnya dibandingkan dengan dia melakukan praktikum dulu, baru kemudian dia menemukan konsep. Nah, cuma dalam LKPD-nya ini Ibu mencampur baurkan ini antara pertanyaan dengan langkah kerja. Artinya harusnya kan jelas dulu kerjanya satu-satu, kemudian nanti baru pemahaman dia terhadap masing kegiatan A1 apa, kegiatan 2 apa, kegiatan 3 apa. Kemudian dia akan mengambil kesimpulan karena masing-masing kegiatan itu kan ada penerapan gaya tertentu kan ya. Iya, Bu. Nah, gitu. Jadi harusnya kita juga menyusun konstruk pemikirannya itu juga jelas ya, jangan kayak Oke. Berarti dikelompokkan nanti ya, Bu? Bukan, maksudnya itu jelaskan dulu mana yang cara kerjanya, kemudian mana yang pemahaman terhadap analisis kegiatan praktikum. Namanya kegiatan praktikum. Kalau kegiatan praktikum tentu ada, tadi kan gunakan metode praktikum kan ya? Iya, Bu. Nah, tentu ada langkah-langkah kegiatan praktikum. Iya. Nah, jadi dalam LKPD praktikum itu berbeda dengan LKPD dengan pertanyaan biasa. Kalau LKPD praktikum itu jelas alat bahannya apa, cara kerjanya apa, lalu hasil kegiatan praktikumnya mana, baru kemudian hasil analisisnya dia. Nah, mana yang seperti itu kalau untuk LKPD? Kalau untuk kegiatan LKPD praktikum atau LKPD hasil eksperimen? Bagaimana menurut Ibu Ayu Ibu Amel? Ibu Amel. Siapa namanya Ibu Ayu ya? Bu. Iya. Sih. Ya. Iya, Bu. Nanti diperbaiki. Iya, apa bedanya LKPD berbasis kegiatan eksperimen dengan LKPD biasa? Kalau eksperimen di siswa dituntut untuk mencobakan terlebih dahulu. Eksperimen. Itu konsepnya. Tentu maksud saya itu secara konstruk LKPD-nya. Enggak sama aja semua LKPD kalau gitu. Ya, sama saja. Oke, lanjut. Kemudian saya mau lihat instrumennya. Instrumen penilaian. Instrumen, ya, penilaian. Bagaimana cara Ibu Ayu menilai pemahaman siswa untuk topik seperti ini? Ini, Bu. Ini yang kata dia, Bu. Halo, Bu. Ya, bagaimana cara menilainya? Siswa dinilai berdasarkan setiap langkah yang dituntut dalam LKPD, Bu. Dan dikasih rentang nilai 1, 2, dan 3, Bu. Halo, Bu. Halo, Bu. Ya, gimana cara menilainya? Ya, penilaiannya dinilai berdasarkan setiap langkah yang ada dalam LKPD dan dikasih rentang nilainya, penentuan nilainya nilai 3, 2, dan 1, yang mana nilai 3 tersebut
apabila peserta didik telah melakukan setiap percobaan secara runtut dan tepat sesuai LKPD. Yang kedua, kalau nilainya 2, peserta didik melakukan percobaan secara runtut, namun hanya 2 yang benar. Nilai 1, peserta didik melakukan percobaan tidak runtut dan tidak benar. Begitu juga terhadap penilaian. Oke, berarti itu aspek apa yang dinilai namanya? Ada berapa bentuk penilaian yang Ibu lakukan untuk topik ini? Ada 3, Bu. 3, apa saja itu? Percobaan, pengisian LKPD, dan pemahaman konsep. Nah, percobaan apa yang diukur? Oh, langkah pengerjaan, langkah kerjanya. Langkah kerja. Langkah kerja. Nah, sekarang nih, Ibu melakukan percobaan runtut, ya, dari indikator penilaiannya. Iya. Nah, apakah ada panduan kerja yang Ibu berikan? Sehingga bisa kita kategorikan ini anak-anak runtut tidak runtut. Ibu kan tidak buat urutan kerjanya pada langkah kerja. Ibu hanya bikin beberapa pertanyaan, lakukan ini. Di mana kita melihat itu? Iya, berdasarkan nomor soal yang ditampilkan. Urutan soalnya, Bu. Halo, Bu. Halo. Halo, Bu. Ya, halo Bu Pi. Bu Pi. Ya Pak Jun, iya Pak Jun. Oke. Terputus tadi, Kak. Iya, sinyalnya hilang Pak. Nah, untuk yang ini, nah ini ya, berarti kan nggak sesuai kan ya yang penilaian pertama, percobaan? Iya. Sesuai enggak? Oh, kalau berdasarkan Sesuai atau tidak? berdasarkan penjelasan Ibu tadi tidak. Nah, kenapa tidak sesuai? Karena langkah kerja yang Nah, tidak. coba besarkan, Ma. Nah, itu berarti kan anak tidak berhak kita mintanya kalau sebenarnya belum. Kalau yang penilaian apanya gimana? Efektif, Bu. Nih, filosofi. Ini mahasiswa kayaknya. Pindah ini pindah pengguna. Pindah pengguna. Masa Ibu dibilang Anda 9 ya? Berarti punya Salah. mahasiswa. Kalau penilaian aspek kognitifnya? Kognitif, Bu. Iya, baik. Iya. Penilaian kognitifnya berdasarkan tes evaluasi, Bu. Tes evaluasi apa yang diukur? Pengetahuan siswa, Bu. Nah, aspeknya. Aspek apa aja aspeknya? Coba indikatornya. Tidak ada ya. Ini indikator soalnya. Di sini saya memberikan 4 buah soal, yang mana bentuk soalnya uraian dengan level kognitifnya C4, yaitu siswa berdasarkan soal, siswa menganalisis pengaruh gaya terhadap benda tersebut. Ini bentuk soalnya. Lalu? Ini bentuk soalnya. Tentunya di sini diberi penjelasan siswa Doni, Lala, dan Adi sedang bermain sepeda bersama di taman. Lala mengayuh sepeda sangat kencang. Tiba-tiba ada ayam yang lewat di depan sepeda Lala. Kemudian Lala dengan cepat mengerem sepedanya agar tidak menabrak ayam tersebut. Setelah membaca cerita di atas, jelaskan Jadi 5 menit ya Bang ke pengaruh gaya adminnya. terhadap benda pada cerita tersebut. Siswa diminta untuk menentukan apa pengaruh gaya yang didapatkan terhadap cerita tersebut. Oke, berarti sudah ke arah soal yang mengarahkan berpikir ya. Iya. Nah, ini penentuan skornya bagaimana? Setiap skor dikasih nilai 25, Bu, berdasarkan ini beban soalnya, Bu, berdasarkan beban soalnya. Ya, apa yang menentukan itu? Skornya 25, 50 itu rubriknya mana? Ada? Rubrik pengetahuan, Bu. Tidak ada, Bu.
Ini penentuan skor yang didapat per skor maksimal kali 100. Halo Bu. Halo. Bu. Rubriknya mana? Rubrik penilaian ya Bu. Ya. Kapan dia mendapatkan skor 25? Kalau tidak sesuai dengan yang kunci itu jawabannya berapa nilainya, tapi dia ada menjawab. Gimana? Belum ada Bu. Nah, itu bagaimana kita bisa menilai siswa sementara tidak ada panduan untuk menilainya. Nah, jadi tidak kurang dasar penilaiannya ya, bahkan bukan kurang ya, tapi belum ada. Sementara nih soalnya esai, berarti belum lengkap dalam paham penilaian instrumen. Baik Bu. Nah, apa langkahnya akan Ibu lakukan ini? Agar kita bisa fair dan adil dalam menilai hasil belajar siswa. Dinilai berdasarkan kemampuan yang didapat oleh siswa saat dalam menjawab pertanyaan Bu. Dari? Hasil jawaban yang didapatkan oleh siswa berdasarkan pertanyaan tersebut. Ya, artinya apa kan yang Ibu lakukan, apa lagi nanti nih? Apakah ini akan diperbaiki? Apabila siswa sudah mencapai KKTP yang dituntut, siswa diberikan pengayaan. Apabila siswa belum mencapai Bukan. Ini kan berarti kan belum selesai nih instrumennya. Ya. Nah, apa nih yang akan Ibu lakukan tindak lanjutnya? Membuat rubrik penilaian tadi, Bu. Nah, bagaimana cara Ibu akan membuat rubriknya? Berdasarkan analisis jawaban dari setiap soal tersebut, Bu. Apabila contohnya ya soal yang pertama ini, apabila siswa bisa menentukan apa pengaruh gaya yang didapatkan dari soal tersebut, siswa bisa menentukan gaya apa saja yang mempengaruhi jawaban tersebut. Ya, artinya kita perlu membuat alternatif. Jadi beri rentang misalnya kan artinya skor paling tinggi tadi berapa untuk satu jawaban ini? 25, Bu. 25. Nah, kalau ada enggak kemungkinan anak dapat nilainya 20? Atau kalau setengah benar jawabannya nilainya berapa? 12,5, Bu. Nah, dari mana standarnya setengah itu? Nah, itu makanya perlu rubrik. Jadi soal esai itu harusnya jelas. Oke, untuk mengukur keberhasilan dari rencana aksi yang sudah Ibu buat, apa yang Ibu lakukan? Bagaimana cara Ibu melakukannya? Melihat dari hasil belajar siswa tersebut, hasil evaluasi siswa tersebut. Lalu? Apabila hasil evaluasinya mencapai KKTP, maka siswa tersebut diberikan pengayaan, Bu. Apabila belum mencapai KKTP, maka itu ke arah siswa, Ibu. Maksud saya itu adalah ke prosesnya. Melaksanakan refleksi, Bu, refleksi Nah, bagaimana? Apa yang melakukan dalam refleksi? Ini melihat refleksi dari siswa dan refleksi dari guru. Yang mana refleksi dari guru tersebut, apabila siswa tersebut, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama, berapa jumlah peserta didik sudah memahami apa itu gaya. Kemudian, kesulitan apa yang dialami peserta didik dalam memahami apa itu gaya. Kemudian, strategi apa saja yang dipersiapkan sebagai alternatif pembelajaran untuk peserta didik yang belum memahami apa itu gaya. Kemudian, berapa jumlah peserta didik yang sudah mampu memahami. Oke, sip. Ya. Baik, terima kasih. Itu saja barangkali Pak Jan. Waktu kita juga terbatas ini. Ya. Oke, ya makasih Bu Fit ya. Jadi banyak hal ya Bu Ayu ya. Nah, ini justru ya sekaligus bisa jadi masukan yang disampaikan Bu Fit ya. Betul kita hukum ya. Tapi apa disampaikan Bu Fit juga jadi masukan bagi Bu Ayu ya.